Kita mulai saja diskusi kita hari ini. Pak Engelbertus, bagaimana? Langkah pertama kita masing-masing kita sebutkan visi kita dulu ya, baru kita menyatukan atau bagaimana? Ibu Yasinta izin tolong matikan mic-nya, mic dimatikan di ruang utama. Terima kasih. Masuk salah. Oh iya pas. Oh iya. Halo kakak. Jaringan kok apa nih? Oh. Halo kakak. Oke. Sudah. Ini masih jaringan ini hilang sudah malas ini. Bagaimana? Kita langsung mulai saja ya. Ini Ibu siapa tuh Ibu Bertin? Belum. Biar Ibu Bertin kemudian kita mulai saja ya, tentang visi tadi itu. Bagaimana kalau kita masing-masing sampaikan visi dulu baru kita kesepakatan begitu, atau kita mau buat visi sama-sama dalam satu kelompok? Mana kakak? Bagaimana Pak Ertus? Tidak dengar Pak Guru. Pak Guru suaranya. Oh, mic error. Bagaimana sudah? Ganti pakai HP Pak Guru. Pak Guru ganti langsung pakai HP. Bagaimana Ibu Evita? Tergantung kakak Su. Atau kita sampaikan dulu kita sampaikan dulu kita punya visi misi baru rangkum bagaimana yang terbaik. Iya ya. Baru kita rangkum sama-sama, kita sepakati yang mana seperti itu ya. Sambil menunggu ini Pak Engelbertus nih. Kalau Ibu punya bagaimana? Saya punya tuh saya punya menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, menjadikan sekolah yang berpihak pada murid. Sekolah? Iya. Berarti cocoknya ini kepala sekolah nih. Ya, menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti luhur, berpihak pada murid, berbudi pekerti luhur. Tidak ada niat kakak. Terus berbudi pekerti luhur? Berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. Oke, berakhlak mulia. Dan menuntun murid belajar sesuai dengan kodratnya. Dan menuntun murid belajar sesuai dengan kodratnya dan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kodratnya dan profil pelajar Pancasila. Oke. Dan profil pelajar Pancasila. Oke, kalau Ibu Elizabeth nih bagaimana Ibu Elizabeth? Halo Kak? Ya. Kedengaran suara Kak? Dengar. Bisa deh. Oh, oke.
Kalau saya punya visi itu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Oke, sabar ya. Menciptakan pembelajaran yang yang berpihak. yang berpihak pada murid, Oke. serta berkarakter yang serta sesuai dengan pedoman profil pelajar Pancasila. sesuai dengan pedoman. Profil pelajar Pancasila. Oke. Profil Itu pelajar. saja, Kak. Ya. Oke, lagi siapa lagi? Pak Engelbertus kah? Iya, Kak Bertin masih agak telat, belum masuk, belum join. Pak siapa nih, Pak Engelbertus? Pak Engelbertus belum bergabung ya. Belum, Kakak. Maksudnya kita dengar sama-sama dulu, terus dengar sama-sama baru kita sepakat mau ambil tuh yang mana, seperti itu. Iya. Kan Iya. lebih bagus gitu. Coba hubungi Kakak punya dulu. tadi? Ya, saya punya. Nanti kita Iya. sama-sama. Saya punya mewujudkan generasi bangsa yang religius. Iya. Siapa, Kakak? Generasi bangsa yang religius, sudah? Kreatif, inovatif, sudah? Sudah, Kakak. Berkarakter, dan berwawasan global. Oke, sudah ada? Ini lagi 2 nih. Atau kita buat saja. Kita buat sendiri dulu, nanti mereka baru ikut. Ibu Elvita? Ya, bisa juga, Kak. Iya, daripada ini. Kita sepakat tuh kalau yang pertama tadi. Kita lihat sama-sama, kita punya 3 tadi. Yang pertama, Ibu Elvita, menjadikan sekolah yang berpihak pada murid. Kalau berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia itu kayaknya sudah masuk ke karakter ya. Karakter, ya. Nah, sudah masuk ke karakter. Iya. Sama-sama, kita 3 sama-sama di karakter ya. Profil pelajar Pancasila juga ada. Kalau pembelajaran yang berpihak pada murid itu kan pasti ya, di dalamnya itu kan ada itu tadi yang mendorong siswa untuk aktif, kreatif, itu kan sudah masuk semua di dalam toh. Iya. Bagaimana kita rangkum? Kita rangkum sama-sama nih. Berarti berkarakter tuh wajib dimasukkan ya. Bagaimana menurut Ibu Elvita? Kita rancang satu visi itu. Ada, iya. Iya. Oke.
Oh iya, Bagaimana Kakak. menurut Ibu Elvita? Coba ini. Coba dari Ibu Elvita bagaimana cara apa? Rangkum kita punya visi semua tadi itu. Tinggal mewujudkan Bagaimana? rangkum toh. Ya, mewujudkan kan bisa sama artinya dengan menciptakan tuh. Sama tuh. Kita pertama kata mewujudkan saja. Yang pertama kita mewujudkan, mewujudkan. Menjadikan. Hmm. Iya Kakak, mewujudkan. Kita tidak kalau menurut saya kita tidak bisa Iya Kakak. pakai sekolah. Pakai sekolah kan berarti secara umum kan dengan bangunannya. Secara umum ya. Jadi kita fokus hanya pada siswa saja. Berarti peserta didik, Kakak. Mewujudkan peserta didik. Mewujudkan peserta didik. Benar-benar. Iya. Peserta didik yang bagaimana yang kita inginkan. Yang di dalamnya mengakomodir profil Pancasila. Maaf, Iva, Iya. bisa kirim ulang link untuk Oh ya, kita tunggu dengan Mewujudkan peserta sambil kita diskusi ya. Iya. Iya Kakak. Mewujudkan peserta didik yang bagaimana yang paling pertama tuh? Terdidik yang Kayak kita keluar. Bagaimana? Atau ada Elsa, Ibu Elsa? Kakak coba nih kakak punya tadi. Saat ini sempat catat tadi. Sobat iya. Saya dengar sahabat. Nah, Ibu catat kan? Iya, saya mau catat kakak punya tadi itu. Oke. Mewujudkan generasi bangsa. Oke, generasi bangsa. Yang religius. Kreatif, inovatif. Berkarakter. Dan berwawasan global. Dengan berwawasan global. Dan berwawasan global. Maka tinggal mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif. Tadi berkarakter kan saya punya dengan kakak ini Elvita juga ada toh. Iya. Tinggal ini mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berwawasan global, tinggal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila, begitu? Begitu sah. Itu kan sudah lengkap di kakak tuh, ada religiusnya, kreatifnya, inovatifnya, berkarakter lagi. Sudah pas, sudah masuk kayaknya. Itu baru dari kita dua ya, tapi nanti ini. Kalau ada tinggal apa dengan sapunya tadi itu? Mewujudkan peserta didik. Ya kalau religius kan harus ya. Iya, itu utama. Utama tuh ya, paling inovatif, berkarakter dan berwawasan global ya. Dan berwawasan global. Dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Oke. Profil pelajar Pancasila. Kak Elvita sudah bergabung, Kak Elvin sudah bergabung. Nanti kita ini Ibu Elvita juga. Halo Ibu Elvita. Kalau kita dua sudah pas ya. Halo Kakak. Ya.
Ada ya bagaimana? Jaringan ini lah. Ini Bagaimana tadi kakak ini sudah muncul di sini? tadi kan ini kita sudah dengar sama-sama tuh. Ya. Dengar siapa? Ibu siapa tadi? Ibu Elizabeth. Halo. Oh lagi. Ya kakak. Ya. Pak Ertus. Oh sudah. Sepengaruh ini apa? Komputer agak error saya restart. Terima saya pakai HP. Halo, selamat siang teman-teman. Ya, Maaf saya bergabung. Tadi ada minta izin di Ibu, agak terlambat tadi. Tidak apa-apa ini Ibu. Ini Pak Ertus. Siap. Tadi kami sudah ini masing-masing menyampaikan dia punya visi. Dari situ baru kita rangkum menjadi satu ya. Oke, siap. Oke. Ini berarti saya ini bacakan saja atau kita biar dengan Pak Ertus kita sama-sama ini mulai dari masing-masing ya Pak Ertus. Ya, bisa. Kita catat dan kita dengarkan bersama. Kita mulai dengan dari ini Ibu Elizabeth dulu. Ibu Elizabeth bisa ini baca ulang ya Ibu Elsa. Oh yang saya punya kakak? Atau yang tadi ini gabung? Jangan, yang tadi gabung kan baru kita dua. Yang masing-masing dulu. Oke kakak. Kalau dari saya visinya kunci pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter yang berprofil pelajar Pancasila. Oke. Terus yang berikutnya Ibu Evita. Halo kakak. Ya Ibu Evita ini baca ulang ya supaya semua teman-teman bisa dengar ya. Oh baik kakak. Ya. Tadi bagaimana? Mati saja dia punya video. Ibu. Tidak kedengaran. Mati kamera Suara bisa tidak. kata. Menjadi Kasih off kamera saya Kak Elvin supaya dia punya suaranya jelas. berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan menuntun murid belajar sesuai dengan kodratnya dan tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Profil pelajar Pancasila. Bisa ulang dari awal karena tidak kedengaran tuh. Jadi Oh ya begitu. Ya. Coba ada ulangi lagi. Oh ya, menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan menuntun murid belajar sesuai dengan kodratnya dan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih Ibu Evita. Ya, yang berikutnya kita ke Pak Ertus dulu ya. Pak Ertus. Tapi teman-teman yang lain kita catat ya supaya sebentar bisa gabungkan tuh. Halo. Iya. Kalau saya tadi peningkatan kompetensi guru dan kualifikasi guru itu visinya. Sedangkan dia punya prakarsa perubahan itu lulus dari PPG. Bagaimana meningkatkan dari apa guru? Meningkatkan? Peningkatan kompetensi guru dan kualifikasi guru. Kompetensi guru dan kualifikasi guru. Oke. Dan kualifikasinya ya guru. Ya.
dan Oke. kualifikasi. Berarti pribadi ya, Pak Guru? Ya, Pribadi ya? maksudnya kalau ada yang kalau ada yang sudah lulus PPG bisa jadi ini saya punya narasumber tuh kalau misalnya dalam kelompok ini. Oh, PPG. Kalau kami kan lama PLPG dong. Prakarsa perubahannya saya itu tadi itu lulus Oke. Yang berikut, Ibu Bertin dulu, saya punya terakhir sebentar. Ibu Bertin. Kakak, ini hanya visi saja visinya toh? kan? Iya, Visi, cukup visi dulu pertama. visi sapunya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, Saya mewujudkan peserta didik bagaimana yang meluruskan beriman dan program pendidikan bertakwa guru. terhadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. berakhlak mulia, mandiri, ya. kreatif, berprestasi, dan berwawasan global. Oke. Oke. Berarti saya punya yang terakhir ya? Ya, Kakak. Oke, kalau saya punya, kalau saya punya mewujudkan generasi bangsa yang religius, kreatif, inovatif, berkarakter dan berwawasan global. Ini hampir sama ya. Ya. Connect. Connect. Kontak batin. Iya. Oke. Jadi tadi kita sudah dengar teman-teman. Jadi tadi kita sudah dengar bersama ya. Kita punya masing-masing visi. Sekarang kita rangkum sudah satu visi untuk kelompok ya. Iya. Oke. Oke, Kakak. Halo. Ya. Siapa yang mau berpendapat duluan? Tadi fokus kita, penyusunan visi kita ke arah peserta didik ya. Oh iya, Kakak Molo. Oke. Siapa mungkin yang mau duluan? Kita setuju visi yang mana? Tadi kan ada beberapa persamaan ya. Selain Pak Ertus tadi, selain Pak Ertus, kita ada beberapa persamaan. Ada beriman dan bertakwa, berarti itu bisa masuk ke religius juga toh? Religius, iya Kakak. Nah, terus tadi ada kreatif, ada berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. Itu kan masuk ke karakter. Tadi berwawasan global itu juga ada beberapa ya. Iya Kakak tadi. Jadi kalau begitu kita langsung ya rancang sudah satu visi ya. Bagaimana? Itu mewujudkan generasi bangsa. Iya, mewujud. Kakak tinggal. Ya? Halo? Ya. Tinggal berat saya tadi. Mewujudkan peserta didik yang religius. Kalau dari Kak Bertin tadi beriman dan bertakwa masuk ke religius. Ya. Kemudian mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, berkarakter, ya, berwawasan global. Ya. Taman tadi itu dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Pancasila, oke. Oh iya, biasa tadi yang kita sempat bahas tadi tuh. Nah, dia tuh hampir hanya dari Kak Bertin. Kalau tadi di Pak Guru tadi peningkatan kompetensi guru kan ini kan Kakak bilang ke peserta didik dulu. Iya, kita jadi di peningkatan Iya. Berarti mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, berkarakter, berwawasan global dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Oke. Bagaimana Kakak? Saya setuju, itu pas tuh. Itu serangkum semua dari kita berapa orang itu? Hampir atau yang di kata peserta didik tuh Kakak kita ganti pakai generasi bangsa itu. Yang lebih bagus deh. Jangan.
kita Ya, maksudnya peserta kan didik kan? ini kan 5 atau 10 tahun yang akan datang, jadi lebih bagus pakai Generasi. generasi bangsa tuh. Oh iya, oke, generasi secara umum ya. Ya, masih Iya. mewujudkan generasi bangsa yang religius, kreatif. Oke. Itu tadi sambungannya di Ibu Elsa yang beri masukan tadi tuh, Kakak. Oke. Kita semua catat ya, supaya sebentar Iya. kalau mau susun. Nah, oke. Berarti kita deal ya, mewujudkan generasi Generasi bangsa bangsa. yang religius, Ya, kreatif, ya. inovatif, berkarakter, berwawasan global, dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Iya, pasal. Iya. Berarti yang berikut kita ini ke prakarsa sudah tuh. Izin tanya ini Ibu Sinta, Ya, ini prakarsa nih dia sama dengan misi kah? kira-kira maksudnya apa ya? Mesti Pak Engelbertus tadi, Pak Engelbertus punya tadi. Oh, mungkin begini, San. Mungkin begini. Untuk mencapai itu tuh dengan cara apa seperti itu mungkin? Apa yang mau dilakukan untuk menghasilkan generasi yang tadi religius, apa-apa semua tuh? Kreatif, inovatif tadi. Iya. Apakah dengan kita menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau yang menyenangkan seperti itu? Oh, jadi izin bicara ya teman-teman. oh iya, Kak Oke, Tasya. oh ya Ibu Ike, ayo. Jadi di prakarsa perubahan itu tuh teman-teman boleh pikirkan satu kegiatan yang di sekolah teman-teman itu belum pernah buat, yang berorientasinya kepada siswa. Oh iya. Halo? Ya, Halo Ibu ya. Ya, Maksudnya ini kayak kita mau buat perubahan begitu Kak Ibu atau bagaimana? iya. Maksudnya kegiatan membawa perubahan. Iya. Contoh mungkin kalau dicontohin, saya beri contoh saja ya. Contoh mungkin di sekolahnya kita ini tidak ada gerakan sadar sampah mungkin. Oh iya. Sadar sampah begitu mungkin itu kalau di sekolah kitanya belum pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan sampah. Jadi kita kalau sudah sekolah itu sudah ada, berarti kita pikir kegiatan lain lagi. Kalau contoh di kami sini, kalau saya di sini saya buat itu namanya Galikas. Galikas itu kepanjangan dari gerakan literasi kelas. Jadi setiap hari itu tuh di kelas itu ada gantungan literasinya anak setiap hari, diperbarui setiap hari. Oh iya. Ini izin ibu pengajar praktik, saya bisa usul. Oh iya. Iya, silakan. Saya ini, kalau dari saya ini nanti kita pikir bersama. Kalau dari saya ini bagaimana kalau kita buat ini kegiatan TPPK nih, tim pencegahan itu kan bisa masuk tim pencegahan, tim penanganan dan pencegahan kekerasan itu kan bisa masuk di generasi bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter itu kan bisa tuh masuk ke situ. Oh iya, bisa Pak Guru. Tim nanti kita buat sosialisasinya, buat model dari ini, misalnya buat model ini, model anti kekerasan, buat poster, buat apa itu nanti kita ini. Iya, Atau implementasinya kan nanti bervariasi toh Pak Guru. Tiap sekolah kita buat, misalnya ada yang berkelahi, kita coba kita cari jalan bagaimana kita pendekatan untuk menyelesaikan masalah misalnya begitu. Atau bagaimana. Oke, boleh Pak Guru kegiatan. Pokoknya berdasarkan ini basic masalah yang ada di sekolah masing-masing, terus kita pikirkan satu apa. Saya rasa itu bisa masuk semua di setiap sekolah. Kalau hampir tahu mungkin ada sekolah lain yang sudah berjalan di semua guru yang ada di kelompok ini. Tapi di saya memang ada, tapi programnya itu yang belum ada. Belum ada. Oke, bisa juga. Sebetulnya sudah ada, hanya programnya itu memang yang kami belum jalan benar. Oke. Makanya saya coba lempar di sini. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Bisa diterima Ibu, bisa. Oke.
Coba ini bagaimana Pak Ertus? Coba Pak Ertus bisa ini jelaskan Iya. lagi itu secara Berarti itu sih. Maksudnya kita Pak bentuk Etus yang tim. ambil alih. Maksudnya TPPK Maksudnya kita- tadi itu Pak Guru singkatan dari apa tadi? Tim penanganan dan pencegahan kekerasan atau bullying atau apa pokoknya yang di sekolah. penanganan Tim penanganan dan pencegahan kekerasan pencegahan kekerasan ya Guru. di lingkungan sekolah tuh. Oke, oke. Berarti itu Pak Guru itu nyambung yang kita punya visi Ya, visi bisa. tadi tidak Pak Guru ya? Visi Makanya tadi tuh ya. kan generasi bangsa yang berkarakter mulia, akhlak mulia itu kan masuk. Misalnya Oh, iya. tidak bullying itu kan masuk di akhlak mulia. Iya. Atau mereka tidak melakukan kekerasan, mereka itu bisa juga berlaku untuk guru. Oh Di iya. sesama kan tidak boleh bisa itu maksudnya begitu toh. Pak Guru. Kalau dengan berwawasan global, misalnya kita tim penanganan dan pencegahan itu misalnya menggunakan apa seperti itu? Apakah kita maksudnya memanfaatkan sekarang digital tuh ya Pak Guru? Ya, kita bisa buat poster pakai itu. Kita bisa Iya. bisa apa? Nah, kita bisa sosialisasi pakai video. Kita kasih mereka apa video pendek tentang misalnya ada video tentang kekerasan nanti seperti apa, nanti apa. Kita harus nonton mereka. Kita buat pelajaran untuk mereka seperti itu misalnya. Berarti dalam bentuk ini apa ya Pak Guru? Digital begitu? Bisa dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk poster. Bisa kita buat pos penanganan. Kita bisa buat pos penanganan di sekolah untuk itu. Masalah itu bisa. Oh iya. Kalau kami kemarin tuh Pak Guru. Kami kemarin itu kan sosialisasi habis kan ada foto profil sekolah tuh Pak Guru dengan siswa di situ, terus di print dan ditandatangani oleh guru dan siswa semua Pak Guru. Bisa, Kemarin. itu kegiatan apa? Itu namanya apa? Itu saya sudah lupa. Tapi memang itu ada istilahnya gerakan apa seperti itu untuk anti bullying misalnya, gerakan anti bullying dengan tantangan semua, misalnya siswa, Iya tuh, kepala kemarin sekolah, guru. kami kemarin bisa. sudah buat juga Pak Guru. Berarti kita sepakat ya kena nyambung dengan kita punya visi ya Pak Guru. Oke Bu, sepakat. Tidak, maksudnya coba hanya guru-guru yang lain di sekolah mungkin ada yang sudah jalan atau belum. Kalau saya memang strukturnya ada, tapi programnya itu yang memang saya juga masih cari-cari bagaimana itu udah programnya. Pas di ini kesempatan ini bisa nyambung ini sebenarnya. Coba mungkin Oh iya. Pak sekolah sebentar. lain. Kalau saya setuju Pak Guru. Kan programnya bisa sekalian sebentar kita jalan di alur Bagja itu ya Pak Guru bisa tahu kita langsung susun kan? Ya, bisa. Oke, berarti prakarsanya sudah ya Pak Guru. Sekarang kita rancang sudah rencana tuh. Prakarsanya tadi ini tim pencegahan dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah toh? Iya Pak Guru. Dalam bentuk itu tadi tuh ya Pak Guru, nanti Pak Guru kreasi sendiri ya. Ya, nanti kan kita lihat di eksekusinya yang terakhir toh, aksinya Iya. eksekusi kok Bagja itu terakhir tadi apa? Atur eksekusinya kan? Atur eksekusi. Nah, itu kan nanti di situ kan kita bisa buat seperti yang Kak Ibu maksud tadi, kita pakai video kah, pakai gerakan itu anti bullying kah, atau buat model anti kekerasan. Iya. Poster. Maksudnya buat video apa-apa semua supaya linear dengan kita punya tadi yang berwawasan global tuh ya Pak Guru. Bisa. Nah, oke. Sekarang berarti kita lanjut sudah mulai di tahapan itu Bagja tuh ya Pak Guru. Oke. Jadi kita semua catat supaya sebentar ini sepakat ini siapa yang buat ini PPT nanti. PPT kah apa begitu? Kita sepakat memang ya supaya langsung ditulis. Masa kita gantian buat PPT saya, Kak Ibu. Oh Pak Guru langsung presentasi ya? Biar bisa. Nanti Guru langsung Coba, ini presentasi. Kak Bertin mungkin? Kak Evi? Ya, Ibu Bertin ya? Ya Kakak? Ibu Bagaimana Bertin ini? ini. Kita mau
Yang mau Ibu kerja Betty ini, yang yang mau buat presentasi PPT. apa bagaimana? Ini pakai PPT atau pakai video? Tidak. Pak, Ini pakai maksudnya ibu biar saya yang buat PPT, nanti KBRT yang presentasi bisa. Om, Atau ini bagaimana? minta maaf saya Atau tanya kayak- dulu karena saya masih terlambat nih. Jadi ini kan kita ini diskusi kelompok, nanti di rukun Ya. berikutnya baru kita presentasi. Iya. Oh, siap-siap. Kak Evi bagaimana? Ibu Elsa? Kalau Ibu Elsa mungkin kita mengerti dulu Pak Guru ya. Iya. Iya. Ibu Evi, Ibu Evi. Ibu Elvin. Nah, kalau Elvin, begitu sudah ini Pak Engel ini desain, saya yang presentasi ya. Oke. Oke. Atau ini tukaran karena ini Ibu Elvin selama ini bisa. kan moderator nih. Kita tukaran terus pas semua bisa. Saya yang presentasi, Kakak. Ya? Oh, Ibu Elvita yang presentasi. Oke. Nanti kalau misalnya saya Pak sudah buat Engel habis, yang buat itu PPT. nanti Ini siap. masih saya juga belum pernah presentasi Kakak. Oh ya, oke. Pak Pas. Engel. Atau? Oke. Itu gampang. Yang penting kita atur dulu kita punya. Ya. Itu gampang, yang penting kita atur dulu kita punya ini tugas. Iya, Oke, pertama sekarang kita lanjut ke alur baca sudah. Yang pertama kan kita buat pertanyaan nih. Ya. Yang Apa pertama tujuan? Bisa toh? Apa tujuan dari kegiatan itu? Bisa. Ya, Guru? Maksudnya masuk pertanyaan tuh tujuan dari awal apa tujuan manfaat bisa atau subjek. Guru, kayak seperti tadi yang kita diskusikan kayak kita refleksi dulu ya, Guru, sampai kita angkat masalah ini nih. Alasannya itu apa seperti itu? Kalau maksud saya kan, kalau saya dulu ya kan. Iya, aman. Santai. Kalau maksud saya kan di sekolah itu masih ada yang baku pukul, masih ada yang mengeluarkan kata kasar atau masih ada yang bullying, ganggu ini kan masih ada itu. Coba kita coba perkurangkan itu dengan misalnya dengan tim ini, kemudian kita bisa kasih mereka istilahnya pendidikan untuk mereka bahwa bullying itu sebenarnya tidak baik seperti itu toh. Kalau di saya kan masih ada yang baku apa ini. Masih Ada yang bullying tuh, masih ada yang bullying. Mungkin sekolah lain ganggu nama orang tua. Maksudnya sekarang kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan ya. Pertanyaan. Atau begitu. Tujuan kan? Tidak, Guru, kita kayak refleksikan, kita sudah refleksi toh. Kita sudah refleksi, kita buat pertanyaan dari macam dalam kita punya benak tuh. Misalnya apa sih yang menyebabkan bullying tuh kok masih terjadi di sekolah saya seperti itu kayaknya tuh. Bisa. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Buat pertanyaan utama. Ya, pertanyaan utama. Mengapa bullying masih sering terjadi di sekolah saya? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan bullying masih terjadi di sekolah? Nah, kalau dari saya begitu tuh. Bagaimana teman-teman? Atau Dia pertanyaannya satu saja, Kakak? Ya. Pertanyaannya satu saja. Bisa lebih. Tanya. Atau bagaimana cara untuk mengurangi anti bullying di sekolah atau Anti-bullying di sekolah. Iya, Guru, itu yang kedua ya, Guru. Pertama, alasan dulu, yang kedua baru kita cari ini apa tuh? Oke, berarti pertama, apa yang menyebabkan ya? Ya, apa yang menyebabkan bullying masih terjadi di sekolah? Ya, bullying masih terjadi di sekolah saya, begitu ya kita buat. Iya. Di sekolah kita yang cukup apa yang menyebabkan bullying masih terjadi di sekolah? Oke. Terus yang kedua nanti seperti Pak Ertus tadi tuh.
Pak Ertus Ya. tadi. Bagaimana? Ertus? Oke, bagaimana? Bagaimana mencegah atau Ya. bagaimana Atau upaya apa yang dapat saya? ya, Upaya bisa. apa ya? Ya aku kata-kata bahasa Indonesia tidak terlalu Sama, guru matematika kalau rapikan kata tuh paham. meramu ini Oh bahasa iya. ini agak pusing. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying? Mencegah. Ya, bisa Oke, masuk. apa upaya ya? Hadir tadi apa? Nah, Apa mulai deh. upaya yang Apa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah dilakukan? bullying? Oke, lakukan untuk mencegah bullying. Oke, cukup 2 atau kita mau tambah lagi? Coba kita fokus dulu Atau di 2 pertanyaan, dulu. Kakak. kalau Tidak. Kak Ibu coba saya tambah satu ya Kak Ibu. Apa yang Oh, iya. Coba ini Ya, ya. pentingnya atau pentingnya ada tim pencegahan di Tim sekolah itu. penanganan, ya. Coba. Bagaimana kita Maksudnya- merumuskan itu? Bagaimana? Ya. Oh, maksudnya pertanyaannya Kenapa? mengapa kita harus membentuk tim? Ya, bisa. Mengapa harus ada tim ini, TPPK ini di sekolah begitu? Atau Oh bagaimana? iya, berarti Pak? tinggal Iya. begini lah, mengapa harus dibentuk tim dalam Ya. dalam mencegah dalam Mengapa harus ada menangani tim TPPK di Ini sekolah? begini ya, ada maksudnya begini. Pertama tuh kita jangan dulu itu, nanti sebentar sebentar ada lanjutan di poin yang ketiga tuh. Oh, ya. ya. Digali mimpi, apakah perlu kami harus membentuk tim seperti itu? Nanti digali Oh, ya. mimpi yang kita Oh, inginkan. ya. Udah cukup Berarti- 2 Kakak. Berarti pertanyaan utama kita cukup yang ini nih, yang 2 nih. Oke, ya cukup Oke, 2 bisa. ya. Masuk. Tapi di situ di alurnya itu kalau sudah kita buat pertanyaan, langsung dengan tindakan. Ya. Nah, sekarang tindakan yang kita ambil tuh itu bagaimana? Oh, begini katakan. Di situ kan ada pertanyaan tadi kan, apa upaya toh? Iya, iya. Nah, salah satu upayanya adalah kita membentuk tim itu. Kita jawab dulu yang pertama, apa menyebabkan bullying masih terjadi di Apa yang sekolah? menyebabkan bullying masih terjadi di sekolah? Mungkin latar belakang keluarga, mungkin dari setiap Iya. atau lingkungan hidupnya. Iya. Itu tuh bisa tuh latar belakang keluarga mungkin, sehingga kesayangan Bisa, orang tua bisa. mungkin kurang di rumah, Bisa dulu. Apa yang akan masih? tinggal meramu bahasanya ini entah. Siapa Pak Guru omong saya nanti kami yang rangkai dia punya Meram. liman. Iya tuh, apa yang menyebabkan bullying masih terjadi di sekolah? Itu kita dapat itu tuh dari mana ya? Dari mana? Kita lakukan apa dulu sampai bisa tahu bahwa bullying itu masih terjadi di sekolah? Berarti ada kejadian. Harus ada kejadian. Nah, kejadian itu kan kita masukkan dalam jurnal atau bagaimana? Ini saya bacakan contoh ya, saya bacakan contoh satu saja. Iya, Kakak. Ya Kak. Supaya kita ada pencerahan. Oke. Di nomor 1 tuh alur bacanya kan buat pertanyaan. Terus contoh pertanyaannya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berintegrasi dengan alam sekitar dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas siswa. Terus tindakan yang diambil, yang pertama itu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengembangan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran bervariasi. Yang ketiga, mencari referensi pembelajaran dari berbagai sumber. Itu dia punya jawaban tuh. Contoh tindakan. Maksudnya ini yang pertanyaan nomor 1 ini nih, kita mau cari dia punya contoh tindakan Kak Ibu? Menyebabkan. Maksudnya kita tahu bahwa bullying itu masih terjadi itu dari mana? Apakah dari catatan jurnal kita atau bagaimana begitu? Hasil refleksi kah? Seperti itu. Oh, kalau SMP kan ada guru BK. Iya, kami ada guru BK. Berarti dari guru BK tuh. Salah satu. Berkoordinasi ya?
Ya, berkolaborasi dengan guru BK misalnya. Berkolaborasi dengan oke. Atau balik Berkolaborasi kelas. Dia balik kelas. dengan balik kelas dan guru BK ya? Ya, bisa. Balik kelas, guru Kalau di BK. SD itu kan lebih ke jurnal. Ya, bisa. Jurnal Jurnal juga harian tuh perilaku anak tuh selalu sikap perilaku selalu dicatat, itu ada jurnalnya. Ya. Ada buku membuat- kasus juga. Berarti membuat jurnal. Iya, Membuat jurnal. Membuat jurnal dan berkolaborasi ya. Dengan guru BK juga. Oke, membuat jurnal Mesti dan ambil berkolaborasi. privat bahasa Indonesia ini. Atau buku Dengan kasus balik- saja. Buku kasus. Di sini Buku kasus. SD itu biasa buku iya. kasus. Tapi kayak terlalu iya. ekstrim nih kata kasus nih. Tidak apa-apa. Memang real seperti itu toh. Ya, harus ada. Ya kami di SD paling pakai buku kasus nah kakak. Ya, Itu itu. buku bimbingan. Iya ya pakai bimbingan saja. Buku Kasus bimbingan kayak saja kan. Macam untuk mereka yang bullying, pelaku bullying. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Membuat buku kasus dan berkolaborasi dengan balik kelas, guru BK ya. Ya. Kepala sekolah penting kah ya? Kepala sekolah juga. Iya Oke. bisa kakak. Oke, cukup jawabannya satu ya. Iya. Iya kan. Oke, jawaban yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan? Nah, itu tuh membentuk. Tim. Membentuk tim. Nah, itu. Oke, membentuk tim TPPK. tingkat sekolah. Ya. Oke, ya cukup ya. Pak Ertus catat supaya nanti buat PPT itu. Oh, emang catat. Kita Satu. Nanti sebentar baru terakhir kesimpulannya baru saya catat. Oke, siap. Kita lanjut yang kedua, tahap yang kedua. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Contohnya. Itu dicontoh. Saya langsung dengan contoh ya. Contoh kemarin yang saya buat tuh begini. Di sini dia bilang, siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Siapa? Berarti ke orangnya. Oh ya. Atau siapa saja yang pernah mengalami, atau bagaimana? Kayak Ibu ulang deh contoh tadi. Oh ya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Berarti pertanyaan pakai siapa ya? Iya, siapa? Kalau gitu. Tapi tidak semua ya, guru, tidak semua. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tuh, Pak Guru? Ya. Dari 4 ini baru kita rancang cukup ini, ambil sebagian. Yang kedua tuh, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa menyenangkan dalam pembelajaran? Di aktivitas. Keterampilan apa? Dengan yang ketiga, situasi ya, apa yang dapat kita lihat? Yang keempat, keterampilan apa? Atau bagaimana ambil pelajaran? Situasi apa? Situasi saja. Aktivitas tadi maksudnya aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan bullying atau lebih ke pembelajaran? Oh, ini tidak, ini yang saya omong itu contoh tentang pembelajaran yang menyenangkan. Kalau kita hubungan ke kita hubungkan dengan bullying dari TPPK kekerasan. Ya. Apa kita bagaimana situasi? Situasi apa yang dapat kita lihat? Bagaimana? Situasi bisa. Kak Ibu, atau jangan sampai buat pertanyaan tadi kita satu saja
Yang kedua, pertanyaan kedua itu kita offer ke ini ambil pelajaran saja. Sehingga kita pakai bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying. Ya, itu nanti di bawah. Nanti di bawah no. Di bawah gali mimpi. Gali mimpi. Oh, digali mimpi. Nah, Ah, di pembelajaran ini nih contohnya itu tadi yang Kak Ibu ini nih. Siapakah, aktivitas apa saja. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari yang connect dengan TPPK ini nih. Apa ya? Siapa di sekolah yang Ya, apa terus ya? apakah di sekolah yang pernah mengalami tindakan kekerasan? Atau? Iya bisa ya. Kita buat saja ya. Kita buat saja. Lebih ke siswa nanti. Atau ini bagaimana cara mencegah apa tindakan bullying tuh? Itu tadi sudah di pertanyaan yang di nomor 1 buat pertanyaan. Oh, berarti Pertanyaan ganti. Tapi kayak pakai ini bagaimana bisa tuh Kakak? Bagaimana Ya. mengapa? Tidak. Bisa, Kak Ibu itu bisa. tadi. Misalnya itu yang siapakah tadi itu bisa karena di sini kan Ya. udah jelaskan tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data. Apakah lewat diskusi kelompok, kecil besar, survei? Survei itu Iya. kira-kira Iya. ya survei saja. Survei, iya. Aktivitas apa yang itu toh? Pakai aktivitas. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui ya? Ya. Bahwa- Adakah adanya tindakan kekerasan di lingkungan sekolah seperti itu? Iya, benar. Masuk akal. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui atau untuk apa ya? Untuk- Kegiatan bullying itu terjadi ya? Dan kegiatan bullying buat macam kegiatan lagi nih. Iya, apa ya? Aktivitas apa ya? Tadi yang Pak Guru omong tuh. Aktivitas apa? Aktivitas apa yang dibuat supaya mengetahui bahwa tindakan kekerasan tuh atau bullying itu masih ada di sekolah. Supaya kita bisa tahu apakah tindakannya itu masih ada di sekolah tuh. Nanti kita pakai survei atau kuesioner. Iya. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk Oh, mengetahui berarti ini Tingkat apa untuk mengetahui aktivitas yang tingkat dapat dilakukan? untuk Apa aktivitas mengetahui yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kekerasan begitu. ya, tingkat kekerasan terjadi ya pada anak ya. Tingkat kekerasan ya. Iya. Kekerasan atau bullying. Apa aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengetahui Terjadi pada anak. Ya, kekerasan pada peserta didik, pakai peserta didik. Oh, pada peserta didik. Oke, boleh. Nanti di tindakannya kan bisa mewawancarai, bisa kuesioner, bisa Survei. angket yang bagus. Ya, berarti kita tambah lagi atau? Dengan jurnal toh, refleksi diri itu jurnal. pertanyaannya satu ini ke Ibu. Ya, Jadi tindakannya baru kita uraikan. cukup satu pertanyaan atau mau 2? Kalau Coba satu pertanyaan dulu. Satu saja. Menurut saya satu dulu saja. Oh, boleh. Pak Ertu, satu dulu saya. Iya. Oke, satu dulu. Yang ketiga, gali mimpi. dia punya tindakan tadi sudah ya? Oh, belum. Nah, tindakan tadi kan ini atau bisa survei kunjungan rumah, bisa toh? Guru ini soal kita fokus di sekolah, so Guru. Oh, baik sudah. Kalau Kekerasan yang terjadi di sekolah, so. Kalau begitu ini pakai itu angket tadi, kuesioner, survei. Oke, melakukan atau survei ya. Survei. Dengan refleksi jurnal. Pakai Pemberian angket. Ya. Melakukan survei, pemberian angket. Dan refleksi jurnal tadi tuh bisa tuh? Dan atau observasi terbisa kah?
Tidak ya. Bagaimana? Bagaimana ya? Observasi kita langsung Refleksi jurnal. refleksi, Maksudnya kan refleksi ya. Ya, refleksi. melalui refleksi. Jurnal Iya. refleksi. Oke. Mari lanjut. Cukup ya? Satu saja. Yang ketiga, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi. Melakukan kegiatan Kalau bersama. gali mimpi, saya baca satu saja ya contohnya ya. Tapi berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan ya. Ya. Nah, di sini dia contoh itu. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik? Pada ini kayak impian kita ke depan. Berarti jika, tuh, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika TPPK itu ada di sekolah? Iya benar. Berarti apa dampak terbentuknya TPPK di sekolah? Atau Tidak, saya pengaruh ini. Coba Kak Simpo bisa share dia punya bagan bagja tuh. Sebentar. Di sini kan tindakan tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan proses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa. Atau apa yang akan terjadi ya? Jika dibentuknya tim PPK, maksudnya apakah kekerasan akan berkurang atau benar-benar hilang begitu? Atau ya itu bisa. Apa yang akan terjadi itu kan bayang apa yang akan terjadi jika tim TPPK ini dibentuk di sekolah dan berjalan sesuai program. Dengan baik. Ya. Apa yang akan terjadi ya? Ya. Apa yang akan terjadi jika TPPK itu dibentuk di sekolah dan berjalan dan programnya berjalan. Jika tim PPK dibentuk dan programnya berjalan dengan baik. Ya. Cukup. Mimpi itu. Ya. Oke, itu pertanyaan. Sekarang kita tindakan ya. Tindakan itu di sini melakukan kegiatan. Berarti kita bisa ini sosialisasi. Sosialisasi tentang pokoknya sosialisasi tentang kekerasan itu. Oh, guru. Mungkin paling pertama situasi sekolah tuh bisa ini ramah tuh ya. Ya, bisa. Yang tadi. Tapi ini lebih banyak tindakan ya. Tindakan yang akan kita lakukan tuh apa kalau sudah berjalan dengan baik tuh? menciptakan sekolah yang sekolah ramah anak. Ramah anak. Ya. Oke. Ramah anak. Menciptakan sekolah yang ramah anak. Ya. Sekolah yang ramah anak. Itu masuk tuh. Ya. Terus yang kedua, mungkin ini sekolah yang anti bullying bisa. Bisa ramah anak. Bisa juga. Anti bullying. Apa lagi tindakannya? Bullying ini kan bukan saja terjadi di luar ya, di luar kelas ya, bisa saja dalam kelas tuh. Ya, bisa. Mungkin menciptakan pembelajaran yang bagaimana sesuai dengan mereka punya apa tuh karakter. Bisa dimulai dari kita guru
untuk kasih contoh, jangan bullying anak begitu. Pembiasaan-pembiasaan yang baik. Atau disiplin positif masuk. Bisa, bisa, Ya, disiplin positif. bisa. Jadi tambah itu menerapkan disiplin positif dalam kegiatan oke. pembelajaran. Iya, menerapkan bisa saja toh ya. Ya, menerapkan disiplin positif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, dalam kegiatan pembelajaran. Masih ada lagi? Ibu Evita? Ibu Elsa, Ibu Evita mungkin ada lagi. Jaringan kan. Ibu Elsa. Halo, halo. Apa lagi? Kalau kita melibatkan orang lain bisa saja ya? Bisakah? Melibatkan Orang pihak tua. luar. Pihak luar tuh bisakah? Macam sosialisasi begitu tuh guru melakukan iya. sosialisasi. Dari tim Satgas Kabupaten misalnya. Itu tuh. Ya. Berkoordinasi ya atau berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan pihak Satgas. Dengan tim Satgas penanganan kekerasan di kecamatan dan kabupaten. Satgas penanggulangan ya. Penanganan. Penanganan. Ya. Penanganan kekerasan. Ya. Tim Satgas. Penanganan kekerasan. Tingkat apa nih? Tingkat kecamatan atau kabupaten toh? Bisa. Ya, tingkat kecamatan. Halo, Kakak. Ya, guru kalau orang tua juga bisa kita libatkan ya guru. Iya tuh, maksud saya orang tua dulu baru ini ke. Ya, bisa, Iya. bisa. Ya. Oh, berkolaborasi dengan orang tua, Orang baru tua. baru sosialisasi ya, baru itu deh. Dengan orang tua dan pihak Satgas. Ya, bisa. Mungkin pihak kepolisian, keamanan kan bisa juga tuh guru. Ya, dia langsung di Satgas itu. Dia hanya ada Satgas. kalau tidak salah tuh dia ada Satgas dari dia tuh sebelum ke sekolah itu dia ada di atasnya itu ada Satgas itu penanganan. Soalnya ke sekolah. Oh ya guru, berarti dengan orang tua dan pihak Satgas ya guru. Satgas penanganan kekerasan. Oke, cukup ya, kita cukup itu saja toh? Ya, ya. Cukup. Ya kakak, sebentar cukup dulu. Ya, sebentar cukup. Dan kita lanjut yang berikutnya. Di J tadi J itu Jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan? BK yang pelayanan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Ya, boleh untuk pertanyaan pertama. Oh, guru saya baca contoh dulu ya. Sebagai panduan untuk kita. Ya. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Ini kita sudah bentuk nih, atau belum bentuk? Sudah bentuk nih. Kita sudah bentuk nih. Sekarang paling pertama itu kita ambil ini, apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Kita sudah bentuk? Ya, bisa. Berarti kita sosialisasi ya guru? Ya. Tindakan sebenarnya. Sosialisasi, terus bisa ini survei itu, angket, kuesioner. Yang pertama, ini ada dua contoh. Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan? Atau kita ini? Atau ini tadi tuh Pak, ini apa tunggu.
Apa usaha yang dilakukan untuk mewujudkan apa tadi sekolah tadi yang Sekolah. Pak Ertus Yang- ini anti bullying tadi tuh TPPK. Tim pencegah. Coba ada Bertin ulang lagi apa yang bisa apa usaha yang dapat dilakukan untuk atau tindakan apa begitu tuh Kak Ibu? Tindakan apa yang dapat dilakukan ya? Tindakan apa? Usaha. Untuk tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan maksud saya sekolah yang anti bullying tadi tuh sekolah ramah anak ya? Atau langkah apa yang dapat diambil agar program ini bisa berjalan dengan baik? oh pakai langkah saja. Mana-mana yang sih? dapat, Mana-mana sih? langkah apa yang dapat diambil? Oh saya Yang dapat diambil agar ke program tim ini nih bisa berjalan dengan baik. Berarti nanti kan Kalau di sini kan ada dia punya contoh pertanyaan terakhir itu bagaimana caranya agar siswa terus memiliki minat dalam layanan. Bagaimana caranya agar siswa. Nah, kalau kita kan nanti kita bisa atur kalau yang untuk TPPK itu bagaimana caranya agar siswa itu tidak melakukan kekerasan. Bisa tuh? Yang di Bagja itu tuh yang jabarkan rencana itu kan pertanyaan itu ada pertanyaan terakhir tuh. Iya. Bagaimana caranya agar siswa tidak melakukan atau nyaman berada di sekolah. Itu kan salah satunya dengan itu. Tidak adanya kekerasan atau bullying kan bisa nyaman atau bagaimana kayak? Iya guru, maksudnya guru kita kan sudah ada rencana kita kan sudah bentuk tim ya guru ya. Sekarang bentuk habis rencana apa yang akan kita aksi nyata tuh guru. Apa yang akan kita lakukan paling pertama tuh agar atau langkah pertama apa yang akan kita ambil ya agar program ini bisa dijalankan. Bisa. Tindakannya kalau begitu kalau pakai itu langkah yang program berarti ini ya maksudnya pakai ini kan tindakan saja. Apa tindakan yang dapat dilakukan? Bisa saja tindakan, langkah, bisa? Iya. Tindakan apa yang berapa lama bahkan dilakukan agar ini waktu agak kita kesini kita nih. Tindakan apa yang dapat kita lakukan agar tim ini berjalan sesuai dengan rencana? atau di atas yang kedua tuh contoh yang kedua tuh bagaimana cara mengukur tingkat atau bagaimana tingkat kekerasan di sekolah. Tidak lah. Dapat tanya organisasi yang ideal dalam tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah anti bullying? Coba Kak Ibu, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah anti bullying? Tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah anti bullying? Nanti ini Nona nanti kayak anti korupsi begitu tuh. Nanti kan jawabannya kan membentuk tim. Padahal kita sudah bentuk tim nih. Kita sudah bentuk tim. Oh, sorry. Nah, Oh, maksudnya tim itu sudah bentuk. Terus maksudnya apa yang kita buat di dalam tim itu? Rencana awal tuh kita langsung buat apa? Timnya sudah dibentuk di program-programnya kan sudah. Sekarang pertama kita berarti tadi tuh Kak Ibu bagaimana ini apa langkah terobosan yang baik untuk menguatkan kalau langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan atau bagaimana langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk
Untuk mencegah atau berarti untuk mencegah dan menangani masalah kekerasan. Kita buat saja. Ya. Atau Pak Guru tinggal atur. Apa langkah yang paling sederhana? Langkah pertama untuk Apa langkah mengurangi pertama? untuk mengurangi tindakan kekerasan. Begitu. Apa Atau langkah menangani, pertama? untuk menangani tindakan kekerasan di sekolah toh? Apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengurangi Ya, tindakan kekerasan di sekolah. mengurangi tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan di sekolah. Cukup 1 atau 2? Coba itu dulu Ibu, nanti apa? Nanti Kita baru berkembang ini. saat. Nanti baru ada tambahan Itu Ya, baru- tindakannya bagaimana? Tindakan sekarang Guru, sosialisasi. Ya, sosialisasi terus apa lagi tadi? Itu yang Kak Ibu omong tadi yang tantangan tuh apa dari nama gerakan apa? Gerakan apa tadi Guru? Yang tanda tangan itu dari nama apa? Oh, itu Guru, anti kekerasan. Ya. Oh, melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan Guru. Anti Atau, bullying di lingkungan sekolah dengan bisa kita pilih anak jadi duta anti kekerasan atau anti bullying. Iya Guru. Jadi pertama kita buat dulu ini apa tadi? Membuat apa tadi Guru? Sosialisasi sosialisasi Ya. Melakukan sosialisasi dan kemarin tuh terus di print Guru Pak menggunakan apa kayak poster tuh Guru. Ya. Sosialisasi dan poster kan? Dalam bentuk poster dan buat poster Ya, poster. Membuat Kita bisa poster kekerasan, anti kekerasan. stop kekerasan. Anti kekerasan yang ditandatangani. Yang ditandatangani siswa Ya, bisa. Oke. Masih ada yang kedua? Atau itu dulu? Itu dulu Guru Membuat nih pos pelayanan. Oh ya. Membuat pos pelayanan. Nah, bisa saja buat kotak angket. Misalnya dia kotak angket tuh misalnya ada anak-anak yang dia malu mau omong, dia bisa tulis tuh nanti kita ambil itu angketnya. Ya Guru. Membuat pos pelayanan, kotak angket Guru. Kotak angket. Duta anak tadi Guru. Dan memilih duta anak anti apa? Bullying kok, anti kekerasan. Anti bullying, anti kekerasan. Sebagai duta. Cukup Guru Sebagai duta anti kekerasan, anti bullying. Karena waktunya tinggal sedikit, sekarang kita lanjut ke nomor 5 Guru. Atur eksekusi. Langsung action sudah. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam penerapan? Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan. Siapa yang perlu dilibatkan Oh iya. dalam kegiatan sosialisasi tadi itu? Siapa yang ikut terlibat? Pihak mana saja? Atau pihak mana saja yang dilibatkan Tuh. Pihak mana saja yang terlibat dalam TPPK? Iya. Nah, itu kan di organisasi kan kita bisa isi ketua komitenya, mungkin kepala wilayah di situ. Iya, pihak mulai mana dari saja di sekolah dulu tuh? Ya, pihak mana saja yang terlibat Ya, yang terlibat. Mana saja yang terlibat dalam kegiatan dalam tim. Dalam tim. Ya. Tim PPK. Ya. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan gitu. Ya. Di lingkungan sekolah. Saya orang tua.
Oh ya, tindakannya nanti orang tua ya. Tindakannya menyusun Ya, rencana program kegiatan atau melibatkan orang tua ya, guru ya. ya. Tindakan tadi ini atau mulai dari kita di sekolah tuh kakak melibatkan guru, kepala sekolah, guru, teman-teman, Ya. apa Guru, orang tua, Rekan guru, orang kepala tua. sekolah, orang tua, Komite. ya bisa juga. Terus dengan tim tuh, satgas tuh ya. Ya. Dengan tim satgas. Oh iya iya. Tim satgas. Nah, terus pertanyaannya masih kita tambah. Misalnya kapan kita mau eksekusinya itu kapan sudah? Ya, bisa. Kapan? Oh, sabar saya cas dulu. Nah, kapan dimulainya rencana ini tuh? Kapan memulai program atau bagaimana? Ya, kapan program ini mulai dilaksanakan? Ya, bisa. Anggaplah kita nih yang jadi ini, kita sudah jadi nih. Ya. Kapan program TPPK mulai pembentukan dilaksanakan? Tim PPK mulai akan dilaksanakan. Ya. Mulai dilaksanakan siapa? Ya, kita jawab ya saat ini. Ya. Atau Tindakannya. ya, tindakannya. Berarti kapan? Kapan pastinya kita akan jalankan? Setelah terbentuknya tim itu. Tidak maksudnya seolah-olah Setiap hari. tim. Oh tim, sorry. Timnya sudah dibentuk berarti. Waktunya. Pada saat Berarti saat ini. jam sekolah. Berarti ini bulan Agustus begitu. Ya, bisa. Mulai awal Agustus. Iya, atau kita kalau kami kan sudah kemarin toh, maksudnya kita di awal Agustus begitu. Iya. Bagaimana Pak Ertus awal Agustus? Oke. Agustus. Oke. Ya. Waktu mungkin kita mau Ibu Evita di mana Ibu Evita? Halo kakak ada di sini. Langkah apa ya? Jawab. Kalau dicontoh nih ada begini, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Atau apa langkah terobosan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Bagaimana Ibu? Ini masih merangkai di kalimat nih. Maksudnya kita sudah gambarannya sudah ada, cuman merangkai kapan? Masih. Iya. Itu Ya, sudah. Bagaimana? Atau 2 pertanyaan cukup kah? Cukup sudah kakak. Saya pikir masih ada waktu, ini kan lagi berapa menit toh? Lagi 7 menit. Ini memang berkesinambungan Le. Dari Guru maksudnya Pak Ertus. Masa kita pertanyaan Kabarin tadi bagaimana? Maksudnya ini nih dia berkesinambungan nih. Mulai dari buat pertanyaan sampai dengan ini eksekusi nih, eksekusinya tuh. Itu berkesinambungan. Itu berarti sudah pas tuh. Iya, makanya masih ini di tindakan yang dieksekusi nih. Sebenarnya masih ada, hanya kita coba kita berpikir lagi masih bisa ini nih.
Tadi apa tadi? Kerjasama ya? Guru pengaruh, Kolaborasi. guru pengaruh masih ada waktu toh, masih ada waktu. Apakah kita cukup dulu atau kita mau tambah lagi pertanyaan Apa? toh sambil menunggu waktu nih, Pak Guru? Maksudnya di situ Kak Ibu lihat mungkin yang tambah nih dari Bagja ini Oh iya. tambah yang mana? Coba. Coba di Yang J di- tadi tuh kakak. Coba kita kembali ke JJ apa tadi? Jabar, rencana tadi tuh jabarkan rencana. jabarkan rencana tuh. Ya. Itu Dia ada bilang gini, apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Di sini ada kalau di saya ini nih ada bilang bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses tersebut atau dari program tersebut atau dari tim tersebut. Iya, itu di rencana atau di eksekusi? Di rencana itu di saya Rencana. itu. Di Ah, rencana. Di Guru. rencana. Bagaimana kita mengukur? Ya tambah bisa lagi ya. ah. Dan nanti kan mengukur kita buat ketercapaian. Iya, Guru, benar, bagus tuh. mengukur kemajuan ya. Lembar pakai. Ketercapaian. Ya. Bagaimana cara mengukur ya, Guru? Bagaimana cara ya. Cara mengukur program ini bisa berjalan dengan baik. Atau bisa maksudnya bagaimana cara mengukur kemajuan dari program itu tuh. Ya, Nah, kan nanti kemajuan jawabannya kan nah, program tim. Nah, itu berarti kita pakai itu lembar apa tuh ya, Guru? nah, buku kasus tadi itu jurnal tadi Oh itu. iya. Kalau jurnal berkurang tiap bulan berarti ada dia punya efek Kemajuan. dampaknya. Dampak positifnya ada tuh. Membuat cara mengukur ya menggunakan tadi tuh ya, Guru, menggunakan jurnal ya, Guru. Kekerasannya Ya. berkurang tuh ya. Iya ya. Tadi yang kita pakai jurnal tuh tadi. Jurnal Menggunakan refleksi. jurnal ya. Jurnal refleksi dan kasus jurnal kasus kok. mencatat Jurnal refleksi Ya, Buku ya. kasus. menggunakan buku kasus ya. Iya, iya. Oke, menggunakan buku kasus. Pasti buku kasus itu kan lihat tuh ini setelah sekarang kan sudah berkurang tuh ada itu tuh pasti ada catat itu saja tuh itu juga. Nah, Iya. kan Macam di buku, macam catatan guru BK tuh. misalnya ada dia dilihat sukses ketika misalnya masalah itu kita bisa selesaikan gitu toh. Misalnya Iya. bullying itu kita bisa selesaikan. Ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan. Jangan sampai dari orang tua mungkin dia datang lagi ke sekolah untuk buat pengaduan. Wah ini tadi begini. Itu kan. Itu berarti kita tidak ada kemajuan. Berarti itu Nah, kita belum belum berhasil. Ya, Iya. programnya belum jalan. Menggunakan buku kasus ya, Atau Guru. atau misalnya di Atau anak yang sama tuh dia sering buat masalah tuh bukan hanya di kelasnya tapi dia ke hampir setiap beberapa anak di beberapa kelas. Nah, ketika catatan tentang anak itu sudah berkurang, berarti tim itu sudah berhasil. ya berarti tadi mencatat setiap kemajuan melalui buku kasus itu atau bagaimana? Pokoknya pakai buku kasus itu. Ya, menggunakan buku Berkurangnya kasus ya. untuk mencatat segala aktivitas ya. Ya. Bisa segala kejadian. Kejadian. Segala kejadian yang ada. Iya. Nanti Pak Guru tinggal ini rangkaikan Pak Guru. Ya. Pak Guru rangkaikan nanti baru kirimkan baru kita saling Ya. cross check kembali mungkin ada yang Siap. kita perbaiki. Oke. Terus apa lagi Kak Ibu? Masih ada waktu. Dia hanya sampai di situ tuh. Di kali mimpi tadi kita berapa pertanyaan? Gali mimpi. Baru satu. Nah, itu tuh. Itu dia bagaimana nanti dia punya?
kita punya pertanyaan tadi, apa yang akan terjadi jika tim PPK dibentuk dan programnya berjalan dengan baik? Atau bisa tambah apa saja tahapan proses penyelesaian masalah misalnya, bisa? Bisa, bisa, bisa. Itu kan kita bisa merancang tahapan-tahapan itu, jawaban tindakannya itu kita buat rancang itu prosesnya tuh menyelesaikan dari awal tuh bagaimana kita panggil atau kita bagaimana kita buat pendekatan apa mungkin. Ketika misalnya ada anak yang jadi korban dengan anak yang pembuat ini kan bisa beda-beda tuh. Begini, tahapan-tahapan apa yang akan kita lakukan Nah, ketika terjadi kekerasan, betul. Iya. Ketika ada masalah itu ada kejadian itu, benar. Tahapan-tahapan apa yang dapat kita lakukan? Yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi atau kekerasan yang terjadi. Akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan kasus yang terjadi kasus kekerasan yang terjadi. Dan tidak dipindahkan kan merancang tahapan-tahapan penyelesaian masalah misalnya. Oh iya, berarti kita tambahkan merancang atau guru ada jalur apa tuh guru? Penanganan yang di sekolah tuh apa tuh penyelesaian kasus kok apa tuh ada tuh? Misalnya, mana ya? Apa tuh ada yang mestinya ke balik kelas dulu, balik kelas baru ke BK ke kepala sekolah, ada yang seperti itu tuh guru? Proses. Oh ya, itu dia punya alur proses kan. Alur itu tuh kalau alur itu kalau misalnya terjadi di dalam kelas. Kan itu nanti dari balik kelas ke ini dia punya alur atau proses penyelesaiannya. Ya. Membuat misalnya apa guru membuat apa tuh yang dalam bentuk banner kok apa tuh? Dalam bentuk apa? Yang kayak banner kok apa tuh guru? Banner. Yang SOP penanganan. Oh ya, itu ada kan? Kalau kalian punya di sekolah ada itu tuh SOP penanganan kasus tuh. Penanganan kasus sosial itu. Oh, misalnya dilihat dari tingkat masalahnya tuh Kak Ibu. SOP penanganan siswa bermasalah. Itu tuh guru. Membuat itu saya guru. SOP layanan penanganan siswa. Itu tuh guru. SOP layanan SOP ini kan prosedur operasional tuh, prosedurnya tuh. Iya itu. Kita pakai itu Kak Guru membuat SOP. Membuat standar operasional prosedur layanan penanganan siswa. Standar operasional prosedur SOP penanganan siswa bermasalah. Penanganan siswa ya. Ya, penanganan siswa bermasalah. Itu kan ada semua tuh. Ya, nanti kita ini ya baru cek tuh, baru saya lihat dia punya SOP. Itu apa guru? Standar operasional apa tuh? Terpadu kan? Penanganan. Prosedur. Oh, prosedur. Itu tuh guru. Kan biasanya ada tuh. Tidak langsung ke kepala. Nah, kalau di ini apa kan bisa lah. Oh sudah habis waktunya. Layanan bimbingan kerja. Berarti kita Ibu? Nanti baru berkembang lagi saat ini buat itu presentasinya Pak Guru. Ya. Nanti baru kita ini ya. Oke. Nanti guru kirim. Oke, Ibu.
Belum keluar kan?